Halo teman-teman pecinta anggrek, balik lagi ke channel saya Burhan Arif. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 8 kesalahan yang paling sering dilakukan oleh teman-teman pecinta anggrek. Apa saja kesalahan yang paling sering dilakukan secara tidak sadar maupun secara sadar oleh teman-teman pecinta anggrek? Simak video berikut ini. Oke, kesalahan yang pertama yang sering dilakukan oleh sahabat pecinta anggrek adalah meletakkan anggrek di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung atau terkena sengatan sinar matahari secara langsung, misalnya seperti ini. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat pada video ini adalah contoh peletakan anggrek yang salah karena terkena sengatan sinar matahari secara langsung. Teman-teman bisa melihat perbedaannya antara yang ada bayangannya dan juga yang terkena sengatan sinar matahari secara langsung. Ini bisa berakibat secara fatal, yaitu menyebabkan daun-daun anggrek tersengat atau terbakar dan berwarna kuning seperti video ini. Teman-teman juga bisa menyaksikan video dari anggrek yang terbakar dengan judul ini. Sudah saya upload di channel saya. Nah, yang benar adalah diletakkan di tempat yang terhalang sinar matahari secara langsung atau di bawah bayangan, seperti misalnya di bawah teras seperti ini. Jadi mereka terekspos dengan cahaya tapi tidak tersengat matahari secara langsung. Nah, ini yang tadi. Nah, kesalahan nomor 2 adalah teman-teman menyemprot bagian bunga. Menyemprot bagian bunga ini juga sering dilakukan oleh teman-teman pecinta anggrek. Misalnya seperti ini. Contoh menyemprot di bagian bunga adalah seperti ini. Nah, ini adalah cara yang salah ketika kita menyemprot di bagian bunga seperti ini. Kenapa? Karena nanti akibatnya di bagian bunga akan ada noda-noda titik-titik hitam, misalnya seperti ini. Ini terjadi karena adanya percikan air atau tempias air secara langsung. Jadi nanti akan muncul titik-titik hitam seperti ini. Nah, beda dengan ketika misalnya menyemprot di bagian daun, itu masih bisa dilakukan. Misalnya menyemprot di bagian daun seperti ini tidak masalah. Tetapi ketika di bagian bunga, itu adalah hal yang sangat salah dan harus teman-teman hindari. Jadi jangan lagi menyemprot di bagian bunga, tapi semprot saja di bagian daun jika ingin menyemprot. Kesalahan yang paling sering dilakukan yang ketiga adalah menyiram seluruh anggrek atau seluruh bagian dari anggrek, atau juga menyiram dari bagian atas, misalnya seperti ini. Nah, contoh menyiram keseluruhan anggrek adalah misalnya seperti ini. Kita menyiramnya dari atas sehingga mengenai semua bagian anggrek. Misalnya tidak hanya bagian media tanam di sini, tapi juga di bagian sini, sehingga di pucuk bagian anggrek dan di ruas-ruas terdapat air yang tergenang seperti ini. Ini adalah hal yang salah. Nah, apa yang harus kita lakukan jika kita sudah terlanjur menyiram keseluruhan anggrek dari atas seperti ini? Oke, mari kita lihat. Akan terjadi genangan seperti ini. Nah, itu akan ada baiknya kemudian kita lap menggunakan tisu. Kita ambil tisu, kemudian kita lap di bagian air yang tergenang, di bagian anggrek yang tergenang dengan air. Misalnya di bagian pucuk-pucuknya atau di bagian samping-sampingnya. Karena jika kita biarkan, maka dia akan menyebabkan jamur dan juga penyakit yang lain. Dan ini sudah sering terjadi. Teman-teman bisa lihat di jurnal-jurnal perawatan anggrek ataupun di video-video perawatan anggrek dari media-media luar negeri terutama. Nah, seperti ini. Sampai tidak ada genangan air lagi. Kesalahan yang keempat, dan ini yang paling sering terjadi dan yang membunuh anggrek paling cepat atau paling banyak, yaitu menyiram terlalu sering atau anggrek disiram terlalu sering. Teman-teman perlu ingat bahwasanya dalam menyiram anggrek, kalian juga harus memperhatikan apakah medianya sudah kering atau belum dan lain-lain. Jangan hanya ketika berbunga kemudian keinginan untuk menyiram itu
muncul, kalian selalu menyiram anggrek tersebut sehingga menyebabkan media tanam sangat lembab, sangat basah, dan akar-akar pun sangat basah dan bisa membunuh anggrek. Biasanya ketika anggrek teman-teman sedang berbunga secara rimbun atau sedang bagus-bagusnya berbunga, keinginan untuk menyiram anggrek secara rutin, kemudian secara sering dan secara penuh itu sangat tinggi. Keinginan tersebut muncul sebab teman-teman senang dan juga gemas terhadap anggrek-anggrek tersebut yang berbunga, sehingga teman-teman berpikir setiap hari harus disiram karena airnya habis untuk bunga dan lain-lain. Tetapi itu adalah kesalahan yang paling sering terjadi dan bisa membunuh anggrek atau bisa menyebabkan anggrek mati. Dan penyebab anggrek mati yang paling banyak adalah karena hal tersebut, yaitu terlalu sering disiram. Terlebih lagi saat sebenarnya media tanam dan juga akarnya itu masih basah, kemudian teman-teman menyiramnya lagi dan lagi. Oke, indikasi media tanam basah itu bisa disentuh seperti ini, atau teman-teman juga bisa memperhatikan akarnya. Jika akarnya masih berwarna hijau seperti ini, artinya dia masih basah. Oleh karena itu, hal yang harus teman-teman hindari adalah menyemprot akar-akar tersebut lagi seperti ini. Ini tidak boleh, karena dia akan semakin lembab dan dia akan membusuk. Akar tersebut akan membusuk. Jadi jangan terlalu sering untuk teman-teman siram. Jika akar masih basah atau media tanam masih basah, jangan disiram. Oke? Yang kelima adalah meletakkan es batu ke media tanam ataupun ke bagian akar dari anggrek teman-teman. Jika teman-teman pernah melakukan ini, hentikan mulai sekarang. Kenapa? Seperti ini. Nah, biasanya karena cuaca yang sangat panas atau hawa udara yang sangat panas, kemudian teman-teman meletakkan es batu seperti ini di bagian akar atau di bagian media tanam terhadap anggrek-anggrek teman-teman, dan ini adalah hal yang sangat salah. Jadi harus dihindari, atau ini harus segera diambil, karena kalau tidak ini bisa membunuh akarnya seperti ini. Jadi es batu ini tidak cocok untuk menyiram ataupun untuk diletakkan di akar anggrek. Mungkin teman-teman pernah melihat di video ataupun iklan ataupun yang lain-lain mengenai meletakkannya es batu ke dalam media tanam atau ke dalam akar-akar ini. Tetapi berdasarkan jurnal-jurnal yang telah saya baca dan juga video-video yang saya saksikan, salah satunya ini misalnya dari Miss Orchid, kalian bisa baca bahwasanya meletakkan es batu ke dalam akar atau ke media tanam itu hal yang sangat-sangat riskan dan juga hal yang sangat jahat atau kejam terhadap anggrek tersebut. Jadi hindari. Kesalahan nomor 6 yang paling sering dilakukan adalah memotong akar-akar yang berwarna coklat. Semua akar yang berwarna coklat dipotong. Itu juga merupakan kesalahan. Nah, teman-teman biasanya kan suka dalam merawat anggrek itu memotong akar-akar yang sudah mati atau akar-akar yang memang ingin kalian potong karena sudah tidak produktif atau sudah tidak hidup seperti itu. Tetapi konsep yang salah adalah ketika kemudian pemahaman akar yang harus dipotong itu adalah akar yang berwarna coklat. Itu adalah hal yang salah. Karena apa? Karena tidak semua akar yang berwarna coklat itu baik untuk dipotong. Misalnya seperti ini. Karena ketika warnanya coklat itu belum tentu akar tersebut mati, dan akar tersebut sebenarnya masih bisa memunculkan anakan akar yang lain, sehingga sebaiknya tidak langsung dipotong. Yang boleh dipotong itu adalah misalnya benar berwarna coklat, tapi kita juga harus memperhatikan isi dan juga kontur atau strukturnya. Ketika akar tersebut sudah kopong, misalnya seperti ini sudah kopong, tidak keras sama sekali, itu boleh teman-teman potong. Itu misalnya boleh teman-teman potong seperti ini. Namun ketika akarnya berwarna coklat tapi masih keras dan masih berisi seperti ini, lebih baik atau teman-teman jangan potong, karena ini masih akar hidup, hanya warnanya saja agak kecoklatan seperti itu. Kesalahan nomor 7 yang paling sering dilakukan adalah memotong atau memisahkan keiki dari indukan saat keiki tersebut belum memiliki akar.
Ini juga banyak sekali dilakukan oleh teman-teman pecinta anggrek. Apakah kalian juga melakukan ini? Jika iya, hentikan mulai sekarang. Oke, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai keiki seperti apa yang bisa teman-teman pisahkan dari indukannya. Teman-teman bisa simak videonya, linknya ada di kolom deskripsi atau dari videonya yang ini. Nah, tetapi yang sering terjadi juga kesalahan yang dilakukan oleh para pecinta anggrek adalah karena sudah tidak sabar ingin memiliki jumlah anggrek yang banyak, kemudian secara tidak sadar ataupun secara sengaja memisahkan keiki yang belum ada akarnya. Misalnya seperti ini. Ini keiki sudah lumayan besar juga, seperti ini, segini, sudah ada daunnya, bahkan daunnya ada 3. Ini juga. Kemudian ini dipisahkan atau dipotong dari tangkainya atau dari indukannya. Nah, itu adalah hal yang salah. Karena apa? Karena keiki ini belum memiliki akar, sehingga dia belum bisa hidup secara mandiri. Kemungkinan dia untuk hidup saat dipisahkan dari indukan ini sangat kecil, jadi sangat riskan untuk teman-teman memisahkan keiki yang belum ada akarnya seperti ini. Jadi biarkan dulu mereka ini tumbuh sampai lebih besar dan sampai ada beberapa akar, baru kemudian nanti dipisahkan dengan cara dipotong di bagian ini dan dipisahkan dari indukannya, seperti itu. Jadi jangan dipisahkan saat mereka belum memiliki akar, karena banyak sekali dari pecinta anggrek yang biasanya memisahkan keiki bahkan sebelum mereka memiliki akar, seperti itu. Dan kesalahan yang terakhir yang juga sering dilakukan oleh sahabat pecinta anggrek adalah mengabaikan anggrek-anggrek teman-teman. Maksudnya mengabaikan adalah teman-teman kadang beberapa hari lamanya atau mungkin seminggu 2 minggu tidak menengok keadaan anggrek teman-teman, keadaannya seperti apa, bahkan teman-teman tidak mengecek kondisinya dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh bentuk pengabaian dan juga sering sekali terjadi. Nah, dampaknya apa sih jika kita sering mengabaikan anggrek kita? Ada banyak. Misalnya yang pertama adalah saat kita tidak bisa mengontrol dan mengetahui kondisi anggrek-anggrek kita. Ada hama apa saja yang sedang menghinggapi dan juga menggerogoti anggrek kita. Kemudian apakah sudah saatnya disiram atau belum dan lain-lain. Oleh karena itu jangan pernah mengabaikan kondisi dan juga jangan pernah mengabaikan anggrek teman-teman semua. Terlebih lagi anggrek bulan yang memang harus sering-sering untuk dicek kondisinya. Nah, teman-teman, yang tidak kalah penting adalah jangan mengabaikan anggrek-anggrek kalian. Teman-teman juga sering bertanya kepada saya memakai pupuk apa, nutrisi apa yang saya gunakan, mengapa anggrek-anggrek saya terlihat sangat subur dan juga rajin berbunga dan lain-lain. Sekali lagi, sejauh ini saya belum pernah menggunakan pupuk apapun. Pupuk yang saya gunakan hanyalah rasa perhatian, cinta dan kasih sayang kepada anggrek-anggrek ini. Tapi memang betul saya belum pernah menggunakan pupuk dan saya hanya memberikan perhatian kepada anggrek-anggrek ini. Jangan mengabaikan anggrek kalian. Rutin cek kondisi anggrek-anggrek kalian, karena bisa saja nanti kalian menemukan hama-hama yang bisa menyerang anggrek kalian, dan juga kalian bisa menemukan kondisi anggrek yang misalnya kurang sehat atau kurang disiram atau terlalu sering disiram dan lain-lain. Oleh karena itu jangan mengabaikan anggrek kalian, tetapi cek secara berkala dan secara rutin. Misalnya kemarin saya menemukan siput atau bekicot yang sudah memakan bagian-bagian akar seperti ini misalnya. Kalau tidak rutin dicek dan kalian biarkan saja, nanti bisa habis akar-akar tersebut dimakan siput. Oleh karena itu teman-teman harus cek secara rutin dan berkala. Yaps, ini adalah contoh siput yang sering memakan anggrek-anggrek saya. Diambil kemudian dibuang ya. Ini salah satu hama anggrek yang paling sering muncul dan paling sering merugikan.
Nah, teman-teman, itu tadi 8 kesalahan yang paling sering dilakukan oleh para pecinta anggrek. Kira-kira teman-teman sering melakukan kesalahan yang mana sih, atau pernah melakukan kesalahan yang nomor berapa sih? Silahkan berikan pengalaman teman-teman di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe jika teman-teman belum subscribe, dan juga share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pecinta anggrek.